kita panen, dijual aja biji kopi merahnya atau cerinya itu ke bandar atau pengepul lah istilahnya. Ya dengan waktu itu pun harganya masih ya murah ya, kisaran Rp2.500 gitu per kilogram gitu. Lebih dari 80% produksi kopi Indonesia ditujukan untuk ekspor, sementara sisanya dikonsumsi dalam negeri. Capaian itu menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir kopi terbesar ke-7 di dunia, setelah Brazil, Jerman, Vietnam, Swiss, Kolombia, dan Italia. Konsekuensi dari dominasi ekspor ini salah satunya mengakibatkan ketergantungan Indonesia pada situasi dan kondisi pasar kopi dunia. Dengan luas areal 46.000 hektar, Jawa Barat berada di peringkat ke-8 sebagai provinsi yang mengekspor kopi Indonesia. Di sisi lain, harga kopi di Indonesia sangat tergantung oleh kondisi pasar kopi dunia. Namun, fluktuasi harga kopi tidak berbanding lurus dengan produksi kopi yang dihasilkan. Dengan kata lain, meski produksinya cenderung meningkat, harganya dianggap tak lebih baik. Kesadaran tentang pengaruh perdagangan internasional dan kesejahteraan petani di kebun-kebun kopi inilah yang mendorong sekelompok pemuda membentuk sebuah kolaborasi ekonomi. Inilah Komunal Coffee, komunitas roaster atau peracik kopi dari Bandung. Komunal Coffee itu bentuk usaha kolektif, usaha bersama, bareng-bareng, yang saat ini terhimpun kurang lebih sekitaran 18 orangan gitu ya. Itu fokus kita memang di industri kopi, dimulai dari hulu sampai ke roastery. Kalau udah 90 udah Komunal Coffee mulai berjalan sejak tahun 2015. Saat itu, Angga bertemu dengan kelompok tani kopi di Sumedang. Pertemuan itu membuat Angga sebagai roaster atau tukang sangrai biji kopi bersama rekannya di Komunal Coffee mengajak para petani untuk mengelola hasil panen kopinya secara mandiri. Tujuannya sederhana, agar petani memperoleh nilai tambah dari hasil panen yang sudah diolah. Jika petani hanya menjual ceri kopi, mereka hanya mendapatkan harga Rp2.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Sementara jika diolah hingga menjadi green bean misalnya, harga yang akan didapat bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Dan dalam proses itu juga tercipta lapangan kerja. Mereka memiliki keseharian bertani, gitu ya, keseharian bertani. Kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan secara bersama-sama untuk menjadikan sebuah nilai lebih dari satu komoditas. Bukan hanya dari hasil petikannya saja yang mereka jual, tapi itu kita olah menjadi green bean, yang mana yang kita harapkan
segi kualitas dan segi penjualannya jadi meningkat juga. Kopi ya setelah jadi kopi ada tengkulak atau bandar atau pengepul lah itu jual ya harganya semaunya mereka aja gitu, biarin aja kita jual gitu kan, karena memang waktu itu yang kita tahu mungkin pasaran kopi itu memang segitu gitu. Nah ternyata setelah dengan komunal kita jadi sering sharing, jadi akhirnya kita ngitung-ngitung dulu kan. Di pasar kopi dunia seperti Belanda, kopi Arabica asal Ciwidey, Jawa Barat misalnya, dihargai Rp350.000 per kilogramnya untuk biji kopi yang sudah disangrai. Padahal, di tingkat lokal harganya tak lebih dari Rp250.000 per kilogramnya. Selisih harga ini tentu juga dipengaruhi oleh proses pengiriman, regulasi ekspor-impor, dan aspek lain seperti harga bahan baku green bean. Ternyata kopi ini ya bisa jadi seperti ini gitu kan. Bahan kualitasnya ada ya macam-macam lah gitu kan. Terus dari sisi proses juga kita tertarik untuk melakukan proses yang artinya sesuai dengan standar lah istilahnya. Tapi masalah ini bukan tanpa solusi. Angga dan Komunal Coffee lantas mulai membantu para petani sejak mereka panen dengan membeli di tingkat harga tertentu. Dari hasil petikan itu di tahun 2020 kita putuskan untuk pembelian di harga Rp8.000 untuk kualitas ceri hasil petikan merah. Itu yang diberlakukan dalam kualitas tertentu di harga Rp8.000. Dan itu flat, tanpa fluktuasi harga. Kebetulan fluktuasi harga di 2020 masa pandemi kemarin itu nyampe di teritori Sumedang itu nyampe di Rp5.000. Sebelumnya, penentuan harga kopi di pasar dalam negeri ditentukan dari beberapa penilaian. Pertama, harga kopi tahun sebelumnya, lalu nilai ekspor-impor kopi Indonesia, jumlah permintaan kopi di Indonesia, dan jumlah penawaran kopi di Indonesia. Berdasarkan penilaian itu, kemudian para pengepul atau tengkulak menentukan harga kopi di tingkat hulu dan membeli hasil panen langsung berupa ceri petikan. Komunal lalu menawarkan skema lain agar petani bisa menentukan harga jualnya sendiri. Di tahun 2020 lalu, ketika pandemi misalnya, pasar hanya membeli ceri petikan sebesar Rp5.000 per kilo. Tapi, komunal dan petani berani menentukan harga jual ceri petikan sebesar Rp8.000 per kilo. Bagaimana perhitungannya? Komunal dan kelompok tani membagi kriteria penilaian menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, di tingkat petani, petani harus bisa menentukan beberapa variabel cost yang sudah dikeluarkan. Pertama, ongkos kerja per hari. Ongkos kerja itu didapat dari rata-rata biaya pembersihan, pemupukan, pemangkasan, dan peremajaan tanaman sebesar Rp4.216. Kedua, rata-rata ongkos pemetikan dan biaya angkut sebesar Rp1.916. Jika ditotal, biaya pengelolaan dan panen per kilogram ceri sebesar Rp6.132. Ketiga, standar harga ceri petikan terhitung sejak 2 tahun sebelumnya. Hal ini sebagai acuan untuk tidak mengikuti harga di pasaran. Dari harga itu, komunal dan petani juga menentukan besaran proyeksi inflasi dan kenaikan harga sebesar 11%. Maka muncullah harga pokok produksi di tahun 2020 sebesar Rp6.806. Dari harga pokok itu, komunal dan petani memutuskan bersama harga jual ceri petikan sebesar Rp8.000 per kilogramnya, dengan mengambil keuntungan Rp1.200 saja. Dengan kesepakatan harga jual, yaitu Rp8.000 per kilonya, kemana petani harus menjual hasil panen ceri petikannya?
di saat harga permintaan pasar sebesar Rp5.000. Komunal membeli seluruh hasil panen tersebut menggunakan dana kas komunal. Dengan harga jual Rp8.000, petani bisa mendapatkan hasil jual ceri petikan 21 ton sebesar Rp168 juta. Dibandingkan apabila petani menjual dengan mengikuti harga pasar sebesar Rp5.000, mereka hanya mendapatkan pemasukan sebesar Rp105 juta. Dari sini, petani sudah bisa menikmati jerih payah hasil panennya berdasarkan harga beli yang ditentukan oleh mereka sendiri. Tidak hanya sampai di situ, ceri petikan yang dibeli komunal diserahkan kembali ke petani untuk diolah. Bagian kedua inilah yang disebut prosesor. Di tingkat prosesor, volume hasil panen yang dihasilkan petani dihitung secara total. Jika setiap 7 kilo ceri petikan bisa menghasilkan 1 kilo green bean, maka dari 21 ton ceri petikan sebelumnya bisa menghasilkan sebanyak 3 ton green bean. Dari perkiraan jumlah panen itu, kemudian ditentukan lagi variabel cost yang akan dikeluarkan, seperti biaya pengupasan kulit, konsumsi bensin, tenaga kerja menjemur, hingga proses pengolahan green bean tergantung hasil yang diinginkan, seperti full wash, honey, atau natural. Semua itu kembali dikalkulasi dengan rata-rata biaya produksi per bulan hingga menghasilkan harga dasar green bean sebesar Rp60-Rp65.000 per kilo. Dari sini, petani dan komunal sepakat mengambil keuntungan Rp18.000 per kilo, sehingga nilai jualnya menjadi Rp78.000. Saat semua proses ini selesai, komunal dan petani sepakat untuk membagi hasil olahan green bean. 1,5 ton green bean sudah dipastikan dibeli oleh komunal dengan harga Rp78.000 per kilo. Dari sini, petani sudah dipastikan mendapatkan Rp117 juta. Sementara, 1,5 ton lainnya, petani bisa menjualnya langsung ke konsumen atau dibantu penjualannya oleh komunal tanpa dikenakan biaya apapun. Dengan sistem yang dibuat oleh komunal, petani setidaknya sudah mengantongi Rp285 juta setiap musim atau per tahun. Ini belum ditambah apabila petani mengolah kembali green bean yang tersisa menjadi roast bean dan dijual langsung ke konsumen. Jika diperhatikan, skema ini memang terlihat rumit, apalagi semuanya dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa voting. Namun, dengan cara seperti ini, petani di tingkat hulu bisa mengetahui bagaimana sistem industri kopi bergerak. Di sisi lain, petani jadi mengerti berapa nilai yang semestinya mereka dapatkan dari panen yang dihasilkan. Kita akan mendorong bahwa petani itu harus duluan untuk memiliki costing yang jelas, perhitungan yang pasti, sehingga nantinya yang kita harapkan adalah petani bisa mengukur berapa nilai rupiah yang kita hasilkan. Kedaulatan harga, untuk mencapainya dia harus tahu dulu berapa sih sebetulnya real cost produksinya, berapa real kebutuhan hidupnya, sehingga nantinya akan bisa tergambar bagaimana kopi yang sehari-hari mereka tanam, mereka olah, mereka kelola sendiri itu bisa menjamin kebutuhan hidup ya. Nah ini orangnya dicari-cari. Sebagian yang dari kelompok juga kalau waktu pas gabah-gabah yang jelek ya,
Konsepsi kolektif yang diusung Komunal Kopi dengan skema yang dibuatnya bertujuan untuk memangkas rantai industri dari hulu ke hilir tanpa khawatir lagi permainan harga di tingkat tengkulak. Hal inilah yang menjadikannya sebagai nilai ekonomi tanding dari sebuah industri besar. Konsepsi dasar kolektif kita bukan pemberdayaan atau bukan dalam pola pendampingan, tapi niatan kolektivisme di kami adalah bekerja secara bersama-sama, bekerja secara kolektif untuk kepentingan bersama. Kolektif yang dimaksud komunal adalah proses mengorganisir secara bersama sistem berlaku di hulu, yakni petani kopi, hingga hilir atau konsumen kopi. Berbeda dengan koperasi pada umumnya, nilai kolektif ini berjalan tanpa ada pemimpin atau ketua, atau bahkan dewan direksi seperti di perusahaan pada umumnya. Sistem kolektif menjunjung kepemilikan bersama. Artinya, aset hingga kepemilikan alat produksi pun menjadi milik anggota kelompok yang digunakan untuk kepentingan semua anggota. Kolektivisme bukan sekedar kumpul-kumpulan, bercerita suka duka dan lain sebagainya. Tapi kolektivisme ini bisa jadi semangat baru untuk kita mencapai keinginan besar bersama-sama. Kita tidak ada ketua, tapi kita tahu porsi kerja masing-masing. Misal, sebagian besar tanggung jawab saya ada di jejaring kolektifnya dan di rosterinya. Saya hanya sebagai juru sangrai. Begitu pula dengan personal-personil yang lain, dan itu selalu untuk kita bicarakan di ajang-ajang rapat tahunan. Apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa si A, si B, si C, si D lakukan. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapabilitasnya. Sistem kolektif ini juga menuntut setiap anggotanya untuk bisa menentukan pengambilan keputusan secara bersama. Idenya sederhana, mendesain kelompok dari akar masalahnya, lalu menjadikan sebagai bekal untuk mewujudkan kesejahteraan semua anggota. Instrumen utamanya adalah solidaritas sebagai modal sosial. Kebetulan kita ada di mata rantai industri kopi, sehingga kita mencoba untuk memaksimalkan itu. Apa yang komunal inginkan adalah menciptakan keadilan secara bersama-sama, kesejahteraan secara bersama-sama lewat kopi. Ekonomi mandiri secara kolektif untuk nilai kesejahteraan dari kopi. Sehingga internal dari awal sudah bisa memproyeksikan berapa banyak yang kita produksi, berapa banyak quality tertentu yang kita produksi, berapa banyak income yang nantinya akan dihasilkan selama kurun waktu 1 tahun ini. Ide ini memang terkesan klise. Namun, pada prakteknya, sikap kolektif yang dijalankan oleh Komunal Kopi bisa memberikan pengaruh cukup besar di tingkat hulu, seperti para petani kopi di Sumedang. Kita untung dari mana ya? Kita untung bersaudara. Kita untung secara nilai dari perdagangan kopinya. Kita untung juga dari kebersatuannya. Kebersatuan dan kebersamaan kita dengan rekan-rekan petani, dengan kawan-kawan yang lain, itu nggak terukur juga dengan nilai uang. Kalau hanya untuk diukur dengan nilai uang, kita nggak banyak untuk ngejar keuntungan memang. Komunal tercipta bukan dari kekuatan kapital.
komunal tercipta dari kolektif. Semua yang dilakukan oleh kolektif, dari kolektif oleh kolektif, tapi bukan hanya untuk kolektif. Ini untuk semua. Saya rasa itu yang belum banyak untuk dimiliki oleh yang lain. Kesejahteraan itu bukan utopia gitu. Itu bisa untuk kita dapatkan secara bersama-sama. Ini kita lagi di tempat komunal yang baru, tapi memang belum beres 100%, ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi kalau di sini memang nantinya akan ditempatkan, cita-cita ini memang akan jadi hubnya komunal dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau dari hulunya ini akan jadi etalasenya. Nanti di bangunan di sini kita bikin roastery-nya. Di sebelah sana kedainya. Nanti untuk penyimpanan pin-pin dari kolektif ada di belakang. Konsepnya ya bisa dibilang kafe juga sih. Ada kafe, ada roastery-nya. Ya untuk public space. Kalau di sini 100% kepemilikan bersama. Terkecuali sebelah tanah. Jadi satu gamblang tanah ini tadinya kepemilikan personal. Kemudian yang kepemilikan personalnya setengahnya, yang setengahnya lagi itu proses pembelian oleh kolektif.